Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Baik, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah meluangkan waktu dan hadir untuk berkumpul di tempat betul rumah Ibu Rosmawiyah ya. Terima kasih juga ibu yang telah menyediakan tempatnya untuk melaksanakan kegiatan rutin kita. Yaitu apa bu? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ya, itu bu, atau biasa disingkat dengan apa? P2K2 bu. Betul, masih ingat bu ya. Baik bu, ada baiknya sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dengan hikmat untuk kelancaran juga keberkahan kegiatan kita ini. Baik, doakan saya pimpin. Mari sama-sama kita berdoa, mendudukkan kepala, berdoa, mulai. Doa selesai. Baik bu, sebelum kita masuk kepada materi berikutnya, pada pagi kali ini saya ingin mengingatkan dulu kepada ibu semua. Saya ingin merefresh ingatan ibu. Sebelumnya, apa yang telah kita pelajari? Masih ada yang ingat? Kita masuk ke sesi berapa yang sebelumnya? Sesi 5, betul bu, sesi 5. Mengenai apa bu sesi 5? Mengelola keuangan keluarga. Masih pintar, tepuk tangan dulu bu untuk ibu-ibu semua. Baik. Baik bu, melanjutkan sesi yang kemarin, sesi 5, maka hari ini kita akan masuk ke sesi 6. Masih modul yang sama, modul PKPU. Apa PKPU bu? Masih ada ingat? Iya betul bu, PKPU adalah perencanaan keuangan dan pengelolaan usaha. Betul apa salah? Salah, ibu iya aja. Yang betul, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Fokus bu, fokus bu ya. Tangannya dulu bu, tangannya seperti ini bu ke depan, ya. Fokus. Nah, baik. Kita masuk ke sesi 6. Ada dua pokok bahasan sini. Yang pertama adalah cermat meminjam dan menabung. Baik, yang pertama akan kita bahas ialah cermat meminjam dan menabung. Oke bu, jadi begini bu, kita akan masuk. Yang pertama adalah dari submaterinya, merencanakan utang dengan hati-hati. Jadi begini ya, seringkali bu keluarga nih ya, itu melakukan praktek meminjam, tapi tidak direncanakan dengan matang gitu loh. Meminjam sah-sah aja gitu, namanya kebutuhan kan. Terkadang kita memang harus meminjam, ya silahkan meminjam. Tetapi terkadang kita terperangkap dengan biaya hutang yang tinggi gitu loh, tanpa kita rencanakan terlebih dahulu gitu. Utang yang dikelola dengan cara tidak cermat bisa membawa masalah besar bu. Ya. Kenapa demikian bu? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bu ya, sebelum kita meminjam hutang atau meminjam uang gitu kepada siapapun gitu. Yang pertama bu, sebelum kita berhutang, kita harus tahu dulu untuk apa kita berhutang atau untuk apa kita meminjam. Lalu bagaimana bu? Jadi maksudnya untuk apa kita minjam? Nah, kita meminjam itu hanya untuk memenuhi kebutuhan, ya, bukan keinginan. Sebelumnya saya tanya ibu-ibu sekalian, masih ingat dengan pengertian kebutuhan keinginan? Ya, kalau keinginan apa bu? Iya, keinginan itu ialah segala sesuatu yang apabila tidak dipenuhi, tidak akan berdampak apa-apa bagi kelangsungan hidup. Tetapi kalau kebutuhan tidak dipenuhi, ya, akan berdampak kepada kelangsungan hidup. Nah, makanya kita memikirkan dulu mana kebutuhan dan keinginan. Kalau memang untuk kebutuhan, boleh kita meminjam. Tapi kalau keinginan, bagus tidak usah. Oke bu ya. Yang kedua bu, apakah ada cara lain bu sebelum berhutang gitu? Kalau memang masih ada cara lain, misalnya kita masih punya aset atau punya harta yang bisa kita jual, ya kita jual aja dulu bu gitu. Atau mungkin tabungan gitu, ya jangan berhutang dulu. Kalau memang tabungan, pakai aja dulu tabungannya, seperti itu ya. Kalau memang gak ada, ya oke lah. Lalu yang ketiga, seberapa besar kita perlu meminjam ya. Jangan asal-asal mentang-mentang ada yang meminjamkan uang, terus kita seenaknya aja gitu, pinjam lah sebanyak-banyaknya. Utang gampang ya, pertama-tama gampang bu, enak bu rasanya bu. Nih saya mau minjam, oke saya pinjamkan, berapa pun jadi nih.
10 juta, sementara kebutuhan kita yang perlu kita pinjam hanya 2 juta misalnya kan. Tapi kan ada yang bilang 10 juta pun saya kasih nggak apa-apa. Jangan seperti itu Bu. Kalau memang 2 juta ya 2 juta saja, seperti itu ya. Lalu yang berikutnya, yang keempat, nah ini yang perlu kita pahami, bagaimana cara kita mengembalikan pinjaman itu. Seperti yang saya bilang tadi, kita enak pertama minjam maaf, kita enak pertama minjam ya, tetapi kita juga harus berpikir, bisa nggak kita kembalikannya, bagaimana cara kita mengembalikannya gitu loh, sesuai dengan waktu pengembaliannya, sesuai dengan pola pendapatan kita itu dulu. Ya baik, jangan sembarangan aja kita meminjam tapi kita nggak tahu cara mengembalikannya gitu kan. Baru yang kelima, kemana kita dapat meminjam ya. Kemana kita dapat meminjam, berarti kita harus membandingkan antara tempat meminjam yang satu dengan tempat meminjam yang lainnya gitu. Pinjaman di sini misalnya kepada si A, atau misalnya di bank, atau mungkin di koperasi, atau mungkin di tempat arisan, atau mungkin sama orang. Kita harus tahu dulu Bu, mana yang paling mudah atau yang paling simple, paling sederhana untuk kita mengembalikannya gitu. Lalu yang paling tidak ribet lah kalau bahasa saya mau ngomong. Oke Bu ya. Jadi itu tadi Bu, ada hal-hal yang harus kita cermati dulu sebelum kita meminjam. Baik, untuk masuk ke pokok bahasan yang berikutnya, kita memilih tempat meminjam. Ini sesuai nih Bu ya, ini sinkron Bu, berhubungan dengan bahasan yang tadi, yang barusan saja. Kemanakah kita dapat meminjam? Berarti kita harus memilih tempat meminjam yang tepat. Bagaimana Bu? Misalnya kita meminjam ke bank satu dengan bank yang lain, kita harus bandingkan, sama-sama kita bandingkan Bu. Karena masing-masing lembaga keuangan yang meminjamkan itu masing-masing punya aturan tersendiri gitu. Kita harus cermat, kita harus pahami mana yang lebih memudahkan kita. Jangan yang memberatkan kita. Sesuaikan dengan pendapatan kita. Kalau misalnya memang harus kita bayar sesuai dengan kemampuan kita, misalnya bunga tidak banyak, ya boleh, silakan. Oke ya. Lalu berikutnya, menabung secara rutin. Ini maksudnya apa Bu? Oh iya betul Bu, untuk jaga-jaga Bu kedepannya, bahasa gampangnya seperti itu Bu ya. Tujuan menabung itu perlu direncanakan dengan baik agar tujuannya dapat tercapai. Ya salah satu caranya adalah membuat catatan rencana menabung ya. Menabung itu penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu, pasti. Oke. Menabung tuh nggak harus jumlahnya banyak, nggak perlu Bu gitu. Yang penting disiplin, konsisten. Misalnya Ibu sebulan bisa nyisihkan 5.000, ya coba Bu 5.000 aja Bu sisihkan. Bisa Ibu tambah, bagus, tambah bulan depan jadi 10.000. Itu tadi Bu, nggak perlu langsung. Misalnya ke penghasilan kita 1 bulan 3 juta, aku nabung 2.500.000 lah, ya 500 nggak cukup dong, ya kan? Baik Bu, yang berikutnya, buat rencana menabung untuk mencapai tujuan gitu. Rencanakan menabungnya untuk mencapai tujuan. Misalnya Ibu kepingin punya modal usaha gitu kan, ya Ibu pelan-pelan Bu, dalam tempo waktu misal 3 tahun saya sudah harus bisa buka usaha dengan uang tabungan saya. Lalu menabung itu harus disisihkan di awal, bukan tunggu ada sisa pengeluaran. Ya betul itu Bu. Jadi begitu dapat penghasilan, misalnya Ibu dapat 1 bulan 3 juta, langsung ditabung Bu. Langsung ditabung ya. Langsung ditabung. Jadi jangan tunggu nanti dibelanjakan dulu semua baru selesai. Ya, baru misalnya udah dikeluarkan semua nih. Sisanya tinggal 300.000 baru Ibu tabung. Jangan seperti itu. Ya. Oke, baik, itu saja Bu ya. Jadi kesimpulan dan saran saya kali ini adalah, kesimpulannya, yang pertama itu hutang dan menabung ini adalah sesuatu hal yang saling berkaitan. Kedua hal ini harus saling dikaitkan karena saat kita harus berhutang, menabunglah yang menjadi penyeimbangnya, gitu Bu. Jadi kalau misalnya pun kita harus terpaksa berhutang, ya setidaknya kita ada tabungan Bu, gitu loh. Jadi kalau memang kita berhutang tapi tidak tabungan, kita yang bahaya Bu ya.
Tidak ada kita uang simpanan kita sama sekali gitu. Jadi minimal misalnya begini, kalau pas penghasilan kita macet, setidaknya ada tabungan kita untuk bisa bayar utang. Nah, gitu loh. Masih bisa disisihkan untuk bayar utang ataupun memenuhi kebutuhan kita yang lain. Baik, itu saja Bu, kesimpulan dari saya, materi yang sampai saat ini saya sampaikan. Ada yang bertanya Bu Ibu? Tidak ada Bu, baik, terima kasih. Sudah paham ya Bu ya? Kalau memang sudah paham, saya akhiri. Apabila nanti ada kesempatan lagi, kita akan berjumpa di bulan depan. Diatur saja Bu, di rumah siapa? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.